tiba-tiba mengambil satu makanan yang dia sudah ambil di dalam supermarket, dia mengambil makanannya lalu dia membukanya dan dia memakannya. Dan pada umumnya ketika itu terjadi, maka orang tua biasanya is okay dengan itu, nggak ada masalah dengan itu. Karena toh buat orang tua berpikirnya bahwa sebentar lagi jajanan ini, makanan ini akan kita bayar juga di depan kan. Hanya tinggal nunggu 2-3 orang di depan, saya akan bayar makanannya dan ini punya kita. Tapi tahukah saudara bahwa ketika ini terjadi dengan anak-anak kita, ada satu hal yang cukup besar sebenarnya. Walaupun mungkin kita berpikir secara kasat mata ini perkara hanya sebuah coklat. Hanya sebuah coklat yang dimakan oleh anak yang nanti kemudian akan dibayar hanya 2-3 langkah di depan. Tapi pernahkah kita terpikir bahwa apa yang anak lihat, apa yang anak pelajari, bukanlah masalah coklatnya atau permennya yang dia makan pada hari itu. Tapi yang anak ini lihat, yang anak ini pelajari adalah prinsipnya. Hanya perkara sebuah coklat yang dimakan sebelum dibayar pada waktunya, maka prinsip yang sama ketika dia dewasa akan ditarik lurus ke masa depannya, dan waktu dilihat ditarik lurus ke depan, hal yang kecil ini menjadi sangat besar dalam hidupnya. Contoh yang paling ekstrim adalah begini. Ketika suatu hari nanti anaknya, walaupun belum tentu terjadi, ya, ketika suatu hari nanti anak ini membangun satu hubungan dengan lawan jenisnya, dan mungkin 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan mereka sudah bertunangan dan mereka akan menikah. Lalu 1 bulan atau 2 bulan sebelum menikah, anak yang sama akan bisa memutuskan, it's okay ketika harus membangun hubungan suami istri sebelum pernikahan. Karena toh 1 bulan, 2 bulan ke depan saya akan membayarnya dalam satu pelaminan. Sudah nangkep maksudnya? Prinsipnya, poinnya bukanlah permennya atau coklat yang dimakan sebelum dibayar. Bukan permen atau coklatnya, tapi poinnya adalah prinsipnya yang ditangkap dan dipelajari oleh seorang anak ketika ia hidup dari orang tuanya. Demikianlah pula dengan Tuhan dalam hidup ini. Atau lebih tepat yang pada hari ini saya bagikan adalah demikianlah dengan proses penciptaan Tuhan. Kita berpikir pada waktu kita membaca Kejadian 1 dari ayat 1 sampai selesai, kita hanya membaca mengenai Allah pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu Tuhan menciptakan terang setelah itu. Lalu Allah memberikan nama hari itu adalah hari yang pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Lalu Tuhan menciptakan air yang ada di atas dan ada di bawah dengan cakrawala tersebut. Lalu Allah mengumpulkan air yang ada di bawah menjadi lautan dan akhirnya ada daratan. Lalu dari situ Tuhan menciptakan yang lainnya. Menciptakan tumbuh-tumbuhan muncul dari daratan. Lalu Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang. Lalu Tuhan menciptakan ikan-ikan dan burung-burung yang berterbangan. Lalu Tuhan menciptakan binatang dan pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Pada waktu kita membaca kitab Kejadian, kita hanya melihat runtutan kejadian yang Allah kerjakan. Tapi yang ingin saya bagikan adalah, saya ingin membawa setiap kita bukan melihat mengenai binatangnya, cakrawalanya, tapi ingin melihat bagaimana prinsip apa yang terkandung di dalam penciptaan itu sendiri. Sama pada waktu kita menghadapi anak-anak kita, bukan perkara permen atau coklatnya, tapi prinsip yang dibawa di dalam perkara kejadian itu sendiri. Penciptaan mencerminkan atau menggambarkan siapa Allah sesungguhnya. Creation revealed who He is. Di proses penciptaan ini menggambarkan siapakah Tuhan sesungguhnya. Yang pertama yang saya bagikan adalah Kejadian 1 ayat yang pertama. Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Pada waktu kita membaca Kejadian, Tuhan menciptakan, dari ada, tidak ada menjadi ada. From nothing to something. Ini adalah sebuah prinsip yang Tuhan miliki dalam hidupnya, dalam hidup kita. Inilah menunjukkan siapakah Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan tahukah kita, bahwa ketika kita bisa mempercayai bahwa Tuhan bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada,
Ini akan menjadi satu fondasi dasar dari kekristenan kita untuk kita bisa bertumbuh di kemudian hari. Dan boleh dikatakan, God the Creator is a faith foundation. Jikalau kita tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka akan sulit bagi kita untuk bisa percaya bahwa seorang perawan manusia, wanita, bisa mengandung tanpa seorang pria. Karena ini prinsip. Jikalau kita bisa percaya bahwa Tuhan itu bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka kita akan bisa dengan mudah percaya bahwa Alkitab ditulis oleh sekumpulan orang yang memang diinspirasi oleh Roh Tuhan untuk menuliskannya. Kalau kita bisa percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada dan menjadi ada, maka kita pun akan percaya bahwa Roh Tuhan bisa tinggal dalam hati kita. Karena tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Ia bisa menciptakan dari yang tidak ada dan menjadi ada. Ia bisa melakukan apapun yang melampaui akal budi kita manusia. Kalau kita bisa berkata, aku percaya bahwa Tuhan bisa menciptakan, maka kita pun akan bisa bertumbuh dan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat dan kesembuhan. Tapi kalau kita nggak percaya, maka akan sulit bagi kita untuk percaya bahwa mujizat itu ada, kesembuhan itu ada. Apalagi saya, 6 tahun di doktrin, dengan segala sesuatunya, itu ada penyebabnya. Buat saya sebagai orang Kristen yang paling sulit adalah berdoa untuk orang yang sakit. Kenapa? Karena ketika saya berdoa untuk orang sakit, saya bergumul dengan pengertian saya, karena 6 tahun sekolah dalam dunia kedokteran membentuk satu pola pikiran demikian rupa. Sehingga ketika saya berdoa, pikiran saya mulai main. Wah, ini prognosisnya 5 tahun ke depan, survivalnya berapa persen dan berapa. Wah, buat saya sulit untuk berdoa. Tapi akhirnya saya harus belajar bahwa hidup saya bukan bergantung karena pengetahuan selama 6 tahun sekolah, tapi hidup saya, walaupun itu perlu, tidak boleh ditinggalkan karena itu adalah knowledge yang akan menolong setiap kita, menolong saya untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi saya juga perlu bertumbuh bagaimana saya hidup di dalam iman saya kepada Tuhan dan melihat prinsip yang Tuhan punya, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada dan menjadi ada. Dan pada kenyataannya mujizat itu ada dan kesembuhan terjadi. Beberapa minggu yang lalu saya bagikan juga mengenai hal itu. Bahwa saya mengalami ada satu orang yang jantungnya sudah bengkak, diobatin nggak akan mungkin bisa. Tapi ketika itu terjadi, jantungnya kembali menjadi normal. Nggak ada yang impossible, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita percaya. Dan jika kita percaya bahwa Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka kita pun bisa percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita. Tuhan bisa memulihkan kita orang tua dengan anak-anak kita, anak dengan orang tuanya. Tuhan juga bisa memulihkan hubungan persahabatan kita seorang dengan yang lainnya. Hanya karena satu prinsip yang kita tahu dan kita lihat dari Tuhan sendiri, bahwa Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi creation, menciptakan, penciptaan akan menyatakan siapakah Tuhan sesungguhnya. Dan ketika kita bisa melihat prinsip dari penciptaan, kita bisa melihat siapa Tuhan, maka ini akan merubah hidup kita. Dan bahkan merubah pertumbuhan kekristenan kita di masa yang akan datang. Slide berikutnya. Ini ada kelas yang selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara dengar, ada kelas namanya Rock Solid di dalam jemaat. Kalau saudara lihat di sini ada being class, ada having class, ada doing class. Ini adalah beberapa yang akan dibagikan di dalam kelas-kelas tersebut. Dan yang paling pertama adalah God Creator. Karena tanpa kita mengerti bahwa Tuhan adalah pencipta, maka akan sulit bagi kita untuk mengerti bahwa Yesus bisa turun ke dunia dan mengambil rupa seorang manusia. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan adalah pencipta, maka kita akan sulit bahwa benar ada satu pribadi yang bisa mengampuni dosa kita dan membuat kita bisa masuk ke dalam sorga. Dari sebuah penciptaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang belum ikut kelas, nanti ke depannya ketika kelas ini dibuka, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti kelas sehingga sama-sama kita bisa punya satu nilai yang sama di dalam satu jemaat, bertumbuh ke arah yang sama. Karena ini yang kita percaya untuk kita bisa bangun bersama-sama. Oke, slide berikutnya. Prinsip kedua yang saya bagikan ketika kita melihat penciptaan Tuhan adalah
Tuhan bekerja melalui sejarah. Artinya ada proses dan ada waktu. Ada proses and time. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam Amplify bahasa Inggris dikatakan, the Spirit of God has moving or hovering over the face of the water. The earth was formless and void and darkness. Nah, 3 kata ini yang saya ingin bahas lebih lanjut mengenai void, formless, and darkness. Oke, slide berikutnya. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu Tuhan menciptakan berikutnya, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam keadaan kosong. Dalam keadaan void. Void dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan bohu, yang berarti kosong, porak-poranda atau hancur. Atau boleh dikatakan seperti ada reruntuhan gitu loh. Semuanya reruntuhan. Kosong aja bumi itu void. Lalu yang kedua, formless. Berasal dari kata Ibrani yaitu tohu, bukan tofu. Berarti tidak berbentuk, bingung, tidak nyata dan hampa. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan bumi, semuanya belum tidak seketika dalam keadaan semuanya baik, indah pada waktunya. Pada waktu itu. Tapi tidak berbentuk, sepertinya hancur, kosong, tidak realistik, tidak nyata, hampa. Lalu yang berikutnya adalah darkness. Berasal dari bahasa Ibrani yaitu kosek. Berarti kegelapan, ketidakjelasan. Tuhan menciptakan sesuatu, tapi dalam penciptaan itu sendiri ada prosesnya. Ada void, ada formless, ada darkness di dalamnya. Kadang kita berpikir hidup sama Tuhan, segala sesuatu harus 100% sempurna. Atau bahkan kita waktu mengikut Tuhan, kok waktu saya mengikut Tuhan, kok rasanya kok hidup saya masih berantakan. Kok keluarga saya masih berantakan. Kok sepertinya malah jadi kelihatannya tidak ada apa-apa, kosong. Saya merasa kosong, saya merasa hampa. Tapi kalau kita mengerti prinsip bahwa ketika Tuhan menciptakan sesuatu, ada prosesnya dan ada waktu di dalamnya. Saya ingin bersaksi, saya menciptakan kesaksian ini dengan rasa hormat buat orang tua saya. Kedua orang tua saya sudah tidak ada. Tapi justru ketika ada orang tua saya tidak ada dua-duanya, akhirnya saya mengerti apa yang Tuhan rancangkan. Dari saya kecil, dalam memori saya, dalam ingatan saya, kedua orang tua saya suka berantem, suka bertengkar. Sekali lagi saya mau menceritakan ini dengan satu rasa hormat. Mereka bukanlah orang tua yang ada untuk anak-anaknya. Jadi saya selalu melihat orang tua saya ribut dan sebagainya. Dan di saat-saat itulah ketika saya masih ada di usia SMP, saya merasakan bahwa hati saya kosong, hampa. Saya nggak pernah merasakan bahwa saya itu disayangi. Saya nggak pernah merasakan bahwa saya itu dicintai oleh orang tua saya. Dan saya pengen sekali saya bisa dikasih dan disayangi. Kalau orang tua, kalau kami jarang sekali berkumpul sebagai satu keluarga. Tiap kali papa saya pergi sama temannya main, mama saya pergi sama temannya main, lalu kakak saya yang nomor 1, dia selalu pergi dibawa sama adiknya papa saya untuk main. Jadi yang ada di rumah itu cuma saya dan adik saya. Jadi nggak heran kalau saya jadi anak rumahan. Tapi memang itulah yang terjadi. Sampai satu hari saya berpikir, saya ingin merasa bahwa saya itu bisa disayangi dan dicintai. Saya bergumul dengan itu, karena saya merasa diri saya nggak ada siapa-siapa. Singkat cerita waktu SMP, teman saya datang pada saya dan ngajak saya, yuk gereja yuk. Saya bilang enggak lah, saya nggak gereja. Walaupun saya sekolah minggu, tapi saya nggak mau gereja hari itu. Tapi karena teman saya berulang kali ngajak, akhirnya sampai satu titik, ya udahlah, saya juga di rumah nggak ngapa-ngapain. Saya ke gereja lah, saya ikut sama teman saya ke gereja. Usia saya 15 tahun pada waktu itu. Dan pada waktu saya ke gereja, saya ikut ibadah, saya ikut praise and worship, lalu saya ikut dengarkan firman Tuhan. Sepanjang saya mendengarkan ibadah, yang ada di otak saya cuma satu. Kalau Tuhan itu real, Tuhan itu ada. Yang saya minta cuma satu. Saya cuma mau minta, saya bisa merasakan bahwa saya disayangi dan dicintai oleh Tuhan.
Kayak itu pun kalau Tuhan ada. 1 kali ikut kebaktian, 2 kali, saya nggak hitung berapa kali saya ikut kebaktian. Sampai ada satu titik, ketika praise and worship, ketika kita menyembah Tuhan di gereja di Cirebon. Pada waktu itu, entah kenapa saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya percaya ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Pada waktu menyembah Tuhan, saya bisa merasakan kasih Tuhan. Dan bukan cuma itu, ketika saya pulang dari gereja, sepanjang saya ke gereja, saya mulai melihat dan ketemu dengan teman-teman yang baru. Teman-teman yang waktu saya bergaul sama mereka, saya merasa, oh teman ini kok baik banget. Awalnya saya penuh curiga, kenapa baik? Kenapa dia begitu baik sama saya? Apa yang dia mau? Karena biasanya kalau orang mendekat, biasanya ada sesuatu maunya. Itu konsep berpikir kita. Tapi waktu saya terus ikut bermain bersama mereka, saya melihat betapa tulusnya mereka, betapa baiknya mereka. Dan disitulah saya merasa bahwa saya dicintai, saya diperhatikan, saya disayangi. Dan sampai satu waktu, saya berkata, Tuhan, aku tahu Engkau ada. Dan hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Tahu Engkau ada. Akhirnya saya mengenal Tuhan, bertumbuh dalam kekristenan. Dan pada waktu saya hidup dalam kekristenan, saya berdoa sama Tuhan. Karena pada waktu itu orang tua saya mulai hidup berpisah. Juga bercerai, tapi pisah rumah. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku berdoa kalau bisa orang tuaku kembali menjadi satu kembali. Karena saya merindukan ada satu keluarga yang utuh. Di mana kami bisa duduk makan bersama-sama, bercerita bersama-sama, pergi bersama-sama. Itu mimpi saya, bayangan saya. Tapi sepanjang hidup, sampai kedua orang tua saya nggak ada, itu tidak terjadi sama sekali. Pertanyaannya, apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan jahat? Apakah saya kecewa? Pada awalnya saya harus mengakui, saya marah. Kenapa? Kok nggak terjadi sama sekali? Bukankah Tuhan bisa menjawab doaku? Bukankah Tuhan bisa mengubah hati manusia? Tapi ketika mereka tidak ada keduanya, disinilah saya baru mengerti. Saudara, kalau seandainya hari itu saya dibesarkan dalam satu keluarga yang harmonis, yang baik-baik saja, mungkin belum tentu hari itu saya mengenal Tuhan. Tapi justru dalam keadaan yang chaos, darkness, formless, tidak ada bentuknya, hancur berantakan, hampa, kosong, tidak merasa dicintai. Pada hari itulah, justru itu yang menjadi dasar untuk saya berkata sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau ada, aku mau dikasih dan disayangi. Lalu saya bilang, lalu gimana dengan orang tua saya? Tuhan bilang begini. Tuhan menyingkapkan pada waktu orang tua saya sakit, dua-duanya. Ada satu momen waktu papa saya sakit, saya nemenin selama berminggu-minggu. Dan situ saya tahu papa saya mengenal Tuhan dan terima Tuhan. Waktu mama saya ada di rumah sakit, saya tahu hidupnya udah kenal Tuhan. Tapi waktu mama saya di rumah sakit, kakak saya nomor 1 yang banyak menemanin. Dan dia pun mengatakan bahwa mama sudah kenal Tuhan, is okay, gak apa-apa. Saya ingin jelaskan begini maksudnya. Terkadang kita bilang bahwa kok hidup saya hancur berantakan. Kok sepertinya Tuhan gak menjawab doa-doa kita. Kok sepertinya keluarga saya gak ada yang berubah, begini-begini saja. Tapi waktu saya berpikir menengah itu semua, saya mulai berpikir, oh iya ya. Jangan-jangan waktu Tuhan menciptakan, Tuhan membangun kehidupan keluarga orang tua saya, papa saya dan mama saya menjadi satu. Dia mempersatukan mereka dengan satu tujuan, yaitu membawa saya diselamatkan kepada Tuhan. Hanya itu. Lalu mereka, rencana Tuhan atas mereka, walaupun mungkin hari ini walaupun pada waktu itu Tuhan tidak mempersatukan pernikahan mereka, tapi hari itu saya mengerti bahwa rencana Tuhan atas mereka adalah mereka terima Yesus dua-duanya dan juga diselamatkan. Di dalam satu kehampaan, di dalam satu keporak-porandaan, di dalam satu kegelapan yang tidak ada bentuknya. Tapi justru dalam proses itulah akhirnya saya mengenal siapa Tuhan. Ada proses di dalamnya yang mungkin kita nggak pernah tahu. Ada waktu di dalamnya. Pada waktu Tuhan ingin menciptakan matahari, bulan, dan bintang, terlebih dahulu yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menciptakan cakrawala. Tanpa cakrawala, tanpa langit dan bumi, maka bulan dan bintang tidak akan bergantung di dalamnya. Pada waktu Tuhan ingin menumbuhkan tanaman-tanaman, maka yang Tuhan lakukan terlebih dahulu adalah Dia menciptakan daratan.
yang mengumpulkan semua air, lalu terciptalah lautan dan juga daratan. Baru setelah ada lautnya, ada daratnya, Tuhan menciptakan tanaman, Tuhan ciptakan binatang, lalu Tuhan ciptakan ikan di dalam air. Demikian pula dengan hidup kita. Tuhan menciptakan saya, terlebih dahulu Tuhan menciptakan keluarga saya. Dan hari ini saya mengerti, dan saya nggak lagi marah sama Tuhan. Tuhan, aku tahu sekarang rancangan, aku tahu itu prosesmu, dan aku tahu semua rencanamu sudah tergenapi, karena orang tuaku kenal Tuhan. Aku hari ini kenal Tuhan, adikku kenal Tuhan, kakakku juga kenal Tuhan. Dan suatu hari nanti kami akan bersama-sama juga dalam hidup bersama dengan Tuhan. Karena itulah rencana Tuhan. Yang berikutnya yang saya bagikan adalah prinsip yang ketiga. Ketika kita bekerja dengan tujuan. Termasuk karena ini adalah prinsip yang Tuhan. Tuhan punya tujuan ketika Tuhan menciptakan penciptaan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memerintahkan untuk beranak cucu, yaitu fruitful. Slide berikutnya. Tuhan menciptakan dengan tujuan. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk manusia bisa menghasilkan sesuatu. Yang kedua adalah untuk beranak cucu atau bertambah banyak, bermultiplikasi. Dan yang ketiga, penuhilah maksimal atau dengan kata saya adalah maksimalkan, penuhi. Lalu yang berikutnya adalah sabtu, tundukkanlah, kuasailah itu. Saya pikir kita akan belajar dengan prinsip yang sama ketika kita melakukan pekerjaan, ketika melakukan pelayanan, ketika hidup dalam hidup berkeluarga dan sebagainya. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan punya tujuan. Demikian pula dengan setiap ketika kita hidup, kita perlu punya tujuan. Saya cuma teringat begini. Saya lupa, 10 tahun atau berapa tahun yang lalu, saya pernah jualan babi panggang. Ya, ada dokter kerjanya jualan babi panggang. Sebenarnya saya nggak punya tujuan intensi sama sekali pada waktu itu. Pada ini setelah cerita, saya bikin babi panggang itu cuma karena anak saya yang pertama suka babi panggang. Setiap kali kami pergi ke Danau Toba yang ada di Jalan Riau, ketika pulang dia selalu bungkus. Ketika bungkus di mobil udah habis kriuk, pulang nggak ada sisanya. Oke, ya udah. Tapi saya tahu pada hari itu anak saya suka babi panggang. Nah pada waktu anak saya suka, lalu suatu saat saya melihat ada satu postingan mengenai bagaimana membuat babi panggang tersebut. Dan akhirnya saya mencoba untuk membuatnya dan akhirnya jadilah. Dan pada waktu jadi setiap kali ada pertemuan, ada pertemuan kami di rumah atau dengan orang-orang, kami coba untuk membuat untuk melayani mereka. Dan singkat cerita karena orang-orang suka, lalu orang-orang bilang, Pak kalau saya minta bikinin terus rasanya malu katanya. Gimana kalau jualan aja? Saya pikir gak terpikir untuk jualan, tapi start lah dari situ. Akhirnya saya sama Ko Iman tuh jualan. Pada waktu jualan, saya menghasilkan sesuatu fruitful. Di dalam prosesnya, akhirnya bukan cuma menghasilkan sesuatu, tapi memultiplikasikannya, menambah banyaknya. Dari tadinya cuma satu oven yang kecil di dapur, akhirnya mau gak mau harus beli oven yang lebih besar. Karena harus dimultiplikasi, harus diperbanyak. Jadi kalau saudara lihat di lounge ada oven yang besar, itu oven saya. Tapi maksud saya gini, kalau bapak saudara ingin pakai oven, nanti kalau ada ibu-ibu saudara, ibu-ibu ingin kumpul, bikin kue bersama, ingin manggang bersama, silakan pakai. Karena inilah rumah kita bersama-sama. Nah, pada waktu itu, semuanya makin bertambah banyak. Dan akhirnya apa yang dikerjakan makin lama makin maksimal. Oven itu bisa sekali manggang bisa 20 kilo ekor babi. Jadi sekali masuk 20 kilo. Dan itu sudah maksimal. Feel it. Dan bukan cuma itu, subdue it. Akhirnya mau gak mau saya harus belajar bagaimana saya harus tahu bagaimana memanggang yang baik. Karena untuk memanggang satu daging tertentu dengan daging yang lain itu akan memiliki cara yang berbeda. Bahkan oven yang satu dengan oven yang lain pun memiliki cara yang berbeda. Saya harus tahu karakter oven saya seperti apa, berapa lama saya harus memanggang, dengan suhu berapa atas dan suhu berapa bawah saya harus melakukannya. Karena oven yang di rumah dengan oven yang ini berbeda. Ketika saya memilih sebuah daging, saya pun harus memilih daging yang mana yang harus saya pilih. Dengan ketebalan lemak yang berapa yang harus saya minta, ketebalan daging berapa yang harus saya minta dari seorang penjualnya. Karena suatu kali saya melakukan satu kesalahan dan saat makanan itu dikirim ke satu orang itu bilang, Pak,
kok dagingnya beda? Iya, kenapa Pak? Saya bilang, dagingnya olahraga ya? Loh kenapa Pak? Lemaknya dikit banget katanya. Nah dari situ saya mulai mengerti, saya survei, berapa banyak orang yang suka lemak segini, lemak tipis, lemak tebel, berapa senti lemaknya. Akhirnya saya mulai itu lihat, oke, saya dapat. Saya beli sama penjualnya, Pak saya minta yang lemaknya segini Pak, dagingnya segini. Lapisannya kayak gini Pak. Jangan kena bagian pahanya. Saya mulai menjadi ahli sedikit. Belajar lagi. Lalu bukan cuma itu, suatu saat ada lagi satu kejadian, begitu saya manggang, kenapa ya dengan cara yang sama, dengan suhu yang sama, wah hasilnya beda daging ini. Saya telepon lagi ke penjualnya, Pak, kok yang ini kayaknya dagingnya beda, apa saya yang salah Pak? Gimana kok katanya? Iya karena kok kulitnya gini. Ini sama gak Pak sama yang kemarin Pak? Aduh ya beda katanya. Yang ini saya ambil dari kota ini, yang kemarin dari kota itu. Oh saya baru tahu, ternyata bisa beda hasilnya, hanya karena mungkin pakannya atau tempat diternakannya. Saya bilang, oh kalau gitu Pak, saya minta yang kemarin aja, dari kota ini asalnya. Jangan dari kota ini Pak, buat saya Pak ya. Ya oke. Dan waktu saya panggang lagi, saya coba lagi prosesnya, akhirnya saya mulai mengerti. Oh kapan waktunya si daging ini, si kulit ini siap untuk terima api sehingga akan jadi kriuk. Oh ini belum siap, oh ini siap, oh ini belum siap, oh ini siap. Semua karakteristik kita akhirnya mulai dipelajari. Nah demikian pula dengan hidup setiap kita. Pada waktu Tuhan memberikan satu pekerjaan, satu tujuan dalam hidupmu, engkau tidak bisa hanya melakukan berjalan apa adanya. Saudara harus menghasilkan sesuatu, bukan cuma menghasilkan sesuatu. Excellent, tambah banyaklah. Dan bukan cuma tambah banyak, penuhi, maksimalkan. Sampai saudara tidak bisa muat lagi kapasitasnya. Saudara harus cari orang. Saudara harus beli oven yang baru. Buat semuanya maksimal. Dan bukan cuma buat semuanya maksimal. Tapi kuasailah. Taklukkanlah semuanya itu. Pekerjaan apapun yang kau lakukan hari ini. Bidang apapun yang sedang kau jalani. Baik marketing, baik produksi, dan sebagainya. Pelajarilah semuanya sampai kau menjadi ahli di dalamnya. Sampai boleh bilang semuanya di luar kepala kita. Maksudnya kita hafal semuanya. Demikian pula pada waktu saya dan istri saya menjalani proses parenting. Pada waktu kita menjalani proses parenting, akhirnya kita harus menghasilkan sesuatu. Bukan cuma menghasilkan sesuatu, tapi harus memperbanyak sesuatu. Bukan cuma harus memperbanyak sesuatu, tapi maksimalkan waktu yang kita punya, kekuatan yang kita punya, pengetahuan yang kita punya. Dan bukan cuma itu, kita harus menaklukkannya. Artinya apa? Saya harus belajar, saya harus mengerti luar kepala, sampai saya tahu apa yang harus saya katakan bagi banyak orang tua. Ini prinsip yang sama sebenarnya kita belajar dari Tuhan. Fruitful, multiply, fill, and subdue it. Yang berikutnya, ketika Tuhan menciptakan, Tuhan bilang beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Ada dua karakter yang jelas. Slide berikutnya. Oh ini. Beranak cuculah, ini berbicara mengenai family. Dan berkuasalah atas semua ciptaan Tuhan, berbicara tentang the world. Pada waktu kita diciptakan Tuhan, kita punya tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan atau hidup kita menjadi berkat buat anak cucu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita bisa menjadi berkat buat anak cucu kita menjadi berkat buat apa? Orang-orang di luar sana dunia ini. Dalam hal apa kita perlu menjadi berkat buat anak cucu kita? Yang terakhir, pada waktu itu Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul? Allah adalah Allah yang menciptakan. Bahkan pada waktu awal penciptaan, dibilang, the Spirit of God hovering. Roh Tuhan itu ada. Tapi Yesusnya di mana? Kita tidak pernah melihat Yesus dalam penciptaan. Tapi sebenarnya proses penciptaan itu sedang berbicara mengenai Yesus. Kita nggak lihat gambar dan rupanya Allah. Kita nggak lihat gambar dan rupanya Roh Kudus. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya kita. Tapi sepanjang perjalanan dalam perjanjian lama kita tidak mengerti seperti apa rupanya Tuhan. Sampai akhirnya Yesus datang ke dunia. Dan di situ kita melihat, oh ini Tuhan. Ini Yesus. Artinya segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, kita perlu menjadi berkat buat anak cucu kita.
buat orang-orang di luar sana. Dalam hal kita menjadi gambar dan rupanya Yesus bagi mereka. Kasihilah mereka, sayangilah mereka. Lakukanlah apa yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Hanya dengan satu tujuan, untuk menjadi berkat buat mereka. Agar mereka bisa melihat Tuhan dalam hidup setiap kita dan menjadi percaya dalam hidupnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar dari firman-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah dengan penciptaan yang kami baca, kami bisa mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup Tuhan. Dan di dalamnya ada satu proses dan ada waktu yang memang harus dilalui. Kami juga belajar Tuhan pada hari ini, bahwa ketika Engkau menciptakan sesuatu, Engkau punya tujuan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan berumah tangga kami, di dalam pelayanan yang kami lakukan, kami berdoa. Biar kami menjadi orang-orang yang berbuah, yang bertambah banyak, yang bisa berkuasa Tuhan atas segala sesuatunya. Sehingga dengan apa yang kami lakukan dalam hidup kami bisa memancarkan Kristus Yesus kepada dunia ini dan kepada anak-anak kami Tuhan. Bapak, aku berdoa memberkati jemaat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara dalam setiap hati mereka. Engkau mengurapi mereka Tuhan. Untuk mereka terus bisa berfruitful, multiply, fill and subdue. Saudara, kita akan sekaligus melakukan perjamuan kudus. Saya ingin memastikan apakah ada yang belum menerima roti perjamuan kudus.